Oke, halo, selamat pagi, siang, atau malam, tergantung kalian nontonnya kapan gitu ya. Kembali lagi di mata kuliah teknik sampling, terutama bidang keairan. Oh iya, sebelum itu, saya berharap semoga kalian tetap, sehat selalu, tetap semangat, meskipun kuliahnya masih online. Nah, kali ini saya sediakan video supaya bisa diulang-ulang sekaligus menjadi catatan untuk kalian. Nah, untuk kuliah kali ini nanti saya akan memulai dengan cerita mengenai cakupan area, kaitannya dengan teknik sampling. Kemudian berikutnya saya akan cerita sedikit mengenai tahapan sebuah proyek. Kaitannya juga tentang sampling dan survei. Nah, setelah itu nanti saya akan cerita beberapa aplikasi dan beberapa riset seperti biasa. Kemudian tentu saja mungkin ada tugas, kita tunggu aja sampai nanti. Berbicara mengenai cakupan teknik sampling pada bidang keairan gitu. Nah, paling umum adalah di channel atau saluran, baik itu alami maupun buatan. Kalau alami itu yang sungai misalnya, atau buatan misal saluran irigasi atau saluran drainase gitu. Nah, pada channel ini baik alami maupun buatan, kita perlu atau yang biasa kita lakukan dalam sampling adalah water quality. Selain itu, kita juga bisa mengambil data mengenai water quantity seperti debit gitu misalnya. Ya, biasanya debit sih. Kalau yang quality ini bisa COD, BOD, TSS, dan sebagainya, seperti yang mungkin telah kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya. Kemudian, selain itu, kita dari channel, kemudian kita turun ke daerah hilir, ada coastal area. Nah, di coastal area ini juga sama, ada quality, ada juga quantity. Quantity di sini misalnya tide atau pasang surut, kemudian pengukuran gelombang, lalu arus. Nah, di sini juga bisa kita ukur arusnya. Kemudian ada satu lagi adalah sedimen. Di sini pun ada satu lagi yaitu sedimen. Mengenai sedimen ini, dua-duanya ada persamaan, kemiripan. Dalam hal satu ada sedimen suspensi, satu ada sedimen angkutan dasar atau bedload. Nanti mungkin teman-teman pelajari di mekanika fluida atau di mana gitu mengenai transport sedimen, bahwa di sebuah channel, terutama di sungai, sedimen itu bisa terangkut dengan 3 cara, yaitu suspensi, kemudian bedload, dan washload. Nah, anyway, kedua ini sama. Hanya saja di coastal area, selain suspensi dan bedload, kita ada transport sedimen yang disebabkan oleh gelombang. Kemudian, selain itu, seperti biasa ada lake atau danau. Ini juga quality quantity sama aja. Kemudian, ada lagi sebenarnya selain ketiga hal di atas, yaitu air minum dan ground water. Hanya saja untuk kedua hal ini kebetulan di luar pembahasan, mungkin di pengolahan atau pengelolaan air minum gitu, mungkin ada. Sedangkan di ground water ini biasanya ada di geoteknik. Oke, berbicara mengenai tahapan proyek, pasti teman-teman masih atau sudah sangat familiar dengan istilah SIT LACOM.
atau survey, identification, design, land acquisition, construction, operation, and maintenance. Nah, peran sampling di sini biasanya diperlukan pada saat tahap survey, identification, and design. Nah, pada saat tahap-tahap tersebut, biasanya ada kegiatan FS, feasibility study, SI, site investigation, BD atau basic design, kemudian detail engineering design, dan sebagainya yang mungkin teman-teman sudah familiar. Nah, di kegiatan site investigation atau investigasi lapangan ini, biasanya kita banyak melakukan survei. Nah, di feasibility study juga banyak sih melakukan survei, tapi lebih ditekankan lagi adalah di tahap site investigation. Site investigation. Nah, survei apa saja yang biasa kita lakukan ketika, ya tergantung proyeknya sih. Kalau proyek bendungan misalnya, tentu saja kita perlu data hujan, data debit, data sungainya, batimetri, topografi, geologi, dan sebagainya. Kalau misalnya proyek pelabuhan, tentu saja kita perlu data gelombang, pasang surut, seperti itu. Bisa juga kita perlu data kualitas airnya, data temperatur airnya, data arus, dan sebagainya. Nah, apakah sampai situ saja? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kalau kita lihat circle ini atau lingkaran ini, sepertinya ada yang terputus ya, kayak nggak ada jembatannya yang menghubungkan dari maintenance ke survei. Apakah ini harus dihubungkan? Nah, sebelum ke sana, coba kita tengok ada yang namanya PDCA gitu ya. PDCA ini adalah salah satu konsep continuous improvement. PDCA ini kepanjangan dari plan, do, check, action. Nah, jadi improvementnya dilakukan secara terus-menerus sehingga sesuatu ini lebih sustain. Nah, kalau kita lihat kembali di circle di sini, ada satu hal yang kurang, yaitu evaluasi dan monitoring. Kurang lengkapnya siklus yang tanpa evaluasi dan monitoring ini bisa menyebabkan arus informasinya ini terputus, sehingga keberhasilan atau kegagalan hasil pembangunan tidak terinventarisasi untuk dijadikan pijakan dan pertimbangan dalam pengembangan berikutnya gitu. Nah, misalnya ada kegiatan evaluasi dan monitoring ini, kita bisa flashback apa sih yang kurang untuk pengembangan berikutnya. Nah, apa hubungannya dengan teknik sampling gitu ya? Selain di kegiatan SI atau FS atau BD, DED gitu, nah di sini juga bisa dilakukan sampling untuk mengetahui seperti apa suatu industri atau company, industri aja gitu ya, misalnya PLTA seperti apa runningnya, apakah maksudnya seperti apa operationnya, apakah effluentnya masih memenuhi standar atau tidak. Kalau tidak, lalu bagaimana, seperti itu. Nah, ini biasanya inilah yang di cross check dengan threshold. Threshold tuh tulisannya gimana sih, saya lupa. Maksudnya batas aman atau batas standar kualitas air atau lingkungan. Nah, ini biasanya sudah ada peraturannya di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, dengan begini, suatu proyek
tidak hanya berhenti menjadi proyek saja, tetapi bisa menjadi sebuah pembangunan. Ini kalau nanti teman-teman ada di pemangku kebijakan. Nah, kemudian selain itu juga dengan adanya sistem evaluasi monitoring dan kemudian ada perbaikan ke tahap berikutnya, pembangunan ini tidak hanya berhenti di satu tahap saja, tetapi bisa sustain atau berkelanjutan. Oh iya, berbicara mengenai jumlah sampel gitu ya, N-nya berapa gitu. Barangkali masih ada yang bingung kenapa di bidang transportasi atau bidang survei lainnya misalnya jumlah N ini ada syarat minimalnya. Bahkan ada rumusnya untuk menentukan R-nya berapa. Kemudian ada juga tingkat akurasinya. Misal populasinya 1000, kita ngambil N-nya 500, akurasinya berapa? Itu ada hitungannya. Tetapi kalau di bidang keairan, misalnya di sungai atau di laut gitu kok tidak ada N minimum. Nah, itu kalau kita survei sebenarnya tergantung objeknya gitu. Misalnya kita survei manusia. Nah, itu kan saya dengan tetangga saya gitu, misalnya 2 orang yang rumahnya sangat berdekatan gitu, itu saja preferensinya bisa beda. Saya pengennya makan ayam, dia pengennya makan ikan, dan sebaliknya saya pengen pergi naik kereta, dia pengen pergi naik mobil gitu misalnya. Nah, itu sangat berbeda hanya walaupun distansnya itu dekat. Nah, sedangkan kalau di bidang keairan, coba bayangkan saja misalnya ada sungai gitu, ini tampak atas sungainya, misal sungainya mengalir menuju ke sana katakanlah. Kualitas air di titik A dan kualitas air di titik B dengan jarak misalnya ini 2 km atau 1 km begitu. Kalau tidak ada sesuatu, tidak ada input atau output, maka kemungkinan besar kualitas ataupun kuantitas di kedua titik ini adalah sama. Jadi ya kalau sama bisa diwakili 1, kenapa harus 2 begitu? Kecuali suatu saat nanti atau pada suatu hari dibangun sebuah industri atau sesuatu yang memberikan input di sungai ini dengan kualitas air yang tertentu, misal TSS-nya jadi lebih banyak atau apa begitu, pasti di titik A dan titik B akan berbeda. Nah, maka pada saat itulah perlu 2 buah sampel. Kira-kira seperti itu. Demikian juga dengan di laut ataupun di danau. Itu juga sama seperti ini penjelasannya. Selain itu, pada bidang keairan ini, mengenai kualitas air bisa diprediksi kalau kita memiliki model yang bagus. Atau prediksi ini lebih mudah dilakukan daripada kita memprediksi preference dari manusia. Walaupun nanti juga kita bisa melakukan prediksi preference kepada manusia, atau sekarang mungkin sudah bisa dengan kemajuan deep learning, artificial intelligence, neural network, dan sebagainya, itu sangat mungkin. Tetapi untuk bidang yang natural, misalnya di sungai atau di mana, itu prediksinya lebih mudah, tidak memerlukan hal-hal yang data yang terlalu banyak seperti itu. Nah, kaitannya dengan itu, mari kita bahas mengenai pengukuran debit baik di sungai maupun di saluran.
prinsipnya sama. Pertama, mari kita lihat dulu lokasinya atau site-nya. Kalau kita lihat saluran atau sungai itu ada yang berbelok-belok, ada yang lurus. Misal katakanlah begini ya. Nah, dalam mengukur debit itu kita perlu memilih lokasi. Yang pertama adalah pada penggal yang lurus. Misalnya di sini. Jangan kita mengukur debit kok di sini. Karena seperti yang telah kita ketahui, kalau kita mengukur debit pada penggal ini, maka kecepatan di sisi di pinggir kanan, tengah maupun di kiri akan berbeda. Di sisi luar, di lengkung luar ini kecepatannya akan lebih besar daripada yang di dalam. Sehingga memang biasanya di sini terjadi erosi, kemudian di sini terjadi sedimentasi. Untuk pembahasan lebih dalam lagi, bisa jadi sungai ini berubah course-nya atau alurnya gitu. Suatu hari nanti bisa sungainya menjadi di sini gitu. Tapi ini pembahasan lain gitu ya. Anyway, kalau kita ingin melakukan pengukuran debit, kalau bisa dilakukan di penggal yang lurus supaya debitnya lebih representatif begitu. Nah, misal di sini. Untuk sungai yang lebar, kita perlu mengukur di tengah dan di kedua pinggirnya, karena untuk sungai yang lebar maka perbedaan kecepatan secara horizontalnya ini lebih terasa dibandingkan sungai yang tidak lebar. Kalau sungainya tidak lebar, kita cukup mengukur yang di tengah saja karena perbedaan kecepatan atau distribusi kecepatan horizontalnya ini tidak terlalu terasa. Masih ingat ini ya, mekanika fluida ya, ketika di dalam sebuah saluran kecepatan ini dipengaruhi oleh friksi juga. Demikian juga untuk kecepatan vertikalnya. Untuk kecepatan vertikal sungai yang cukup dalam itu bisa jadi terdistribusi secara vertikal seperti ini. Sehingga kita perlu mengambil beberapa titik secara vertikal juga. Biasanya di 0,2D dan 0,4D dan 0,8D. Atau 0,6D ya. Coba nanti saya cek lagi atau kita cek bersama-sama. Ini dari segi lokasinya. Kemudian dari segi caranya, ada yang tradisional gitu, misalnya mengukur pakai, kalau dulu kadang-kadang pakai bola pingpong gitu, tapi sekarang sudah banyak velocimeter atau current meter yang bisa digunakan gitu ya. Nah, sekaligus, ada satu lagi alat namanya ADCP. ADCP. Nah, alat ini apa? Ini adalah PR kalian. Nah, tugas pertama untuk mata kuliah teknik sampling ini. Apakah alat ADCP itu dan bagaimana caranya mengukur debit atau kecepatan menggunakan alat ukur ADCP. Nah, pada prinsipnya pengukuran debit itu dilakukan dengan V kali A.
Kalau A-nya kita tahu, kita perlu mengukur kecepatannya berapa. Seperti itu. Berikutnya adalah pengukuran pasang surut. Pengukuran ini biasanya kita lakukan di daerah-daerah yang dekat dengan muara atau daerah pantai atau di sungai tapi yang masih dipengaruhi oleh pergerakan atau fluktuasi muka air karena pasang surut. Prinsipnya adalah di sini kita perlu mengunci lokasi terhadap BM yang sudah standar atau tertentu sehingga kita tahu lokasinya secara X, Y. Ini X, Y general ya, baik itu WGS 84 atau UTM, yang penting bukan lokal. Kemudian Z-nya juga. Dan yang kita ukur adalah perubahan muka air ini. Nah, detailnya sudah pernah saya berikan di mata kuliah optimasi infrastruktur pelabuhan, di video di YouTube juga ada kalau tidak salah, pada video yang judulnya atau topiknya itu tide. Nah, di sana ada mengenai pengukuran pasang surut. Bisa ditengok kembali untuk hal ini. Nah, selain pengukuran pasang surut atau tide, hal lain yang perlu diukur adalah gelombang atau wave dan juga arus atau current. Nah, kedua hal ini bisa juga diukur menggunakan alat sama yang tadi, seperti yang di sungai, yaitu alat ADCP atau di sini Acoustic Doppler Current Profiler. Nah, sekaligus ini menjadi tugas pertanyaan kedua, bagaimana cara mengukur gelombang dan arus menggunakan ADCP. Kalau di slide yang tadi kan cuma mengukur arus ya, kecepatan. Sekarang ditambahi gelombang, jadi ini nomor 1, lalu ini nomor 2. Jadi goalnya adalah kalian belajar bagaimana mengukur current dan gelombang dengan menggunakan acoustic Doppler current profiler. Nah, saya rasa banyak sekali materi bertebaran di internet, silahkan dicek dan diresume, kemudian dikumpulkan melalui Simaster. Nanti akan saya berikan tempat pengumpulannya.